Sebagai reporter yang mengikuti dunia balap internasional, saya menyaksikan bagaimana sebuah pernyataan tunggal dari sosok sekelas Marc Marquez mampu mengguncangkan dinamika Moto3 jauh sebelum musim 2026 dimulai. Ketika legenda 8 kali juara dunia itu menyebut nama Veda Ega Pratama sebagai lawan terkuat menjelang debutnya di Moto3, bukan hanya publik Indonesia yang terhenyak, tetapi juga pedok Eropa yang terbiasa mendominasi kelas pengembangan ini. Di balik komentar tersebut, Marquez tidak sekadar memuji seorang talenta muda. Ia mengirim sinyal jelas bahwa ada pembalap non-Eropa yang ritmenya dianggap cukup matang untuk langsung bersaing dengan para calon bintang MotoGP masa depan. Ucapan ini tidak muncul dalam konteks promosi atau basa-basi, melainkan diucapkan saat wawancara mengenai dinamika pembalap muda di kelas junior dan transisinya ke ajang dunia. Dari sudut pandang kami yang meliput perkembangan talenta Asia, nama Veda memang konsisten masuk radar sejak menembus level junior GP Spanyol. Namun penegasan dari Marquez mengangkat bobot pengakuan itu ke tingkat berbeda. Status Veda berubah dari prospek menjanjikan menjadi kontender berbahaya bahkan sebelum ia turun di balapan musim perdananya. Fakta bahwa komentar tersebut datang dari pembalap yang sangat selektif ketika menilai generasi baru menambah kredibilitas klaim itu. Dan bagi pedok Moto3 yang identik dengan persaingan rapat, kehadiran seorang pembalap asal Wonosari yang langsung disebut sebagai ancaman serius adalah fenomena yang jarang terjadi sekaligus menggugah banyak pihak. Pengakuan dari Marquez bukanlah penghargaan kosong, melainkan indikator valid bahwa perjalanan panjang pembinaan balap Indonesia mulai memasuki fase di mana bibit yang ditanam selama bertahun-tahun kini mulai dipandang sebagai bagian dari lanskap kompetitif dunia. Dari sudut pandang jurnalis yang mengikuti perkembangan Veda sejak kategori Asia Talent Cup, dampak dari ucapan Marc Marquez itu langsung terasa dalam dua dimensi utama, beban dan legitimasi. Bagi Veda sendiri, pengakuan tersebut ibarat pedang bermata dua, memberikan dorongan moral sekaligus tekanan tinggi. Tidak semua pembalap belia siap menyandang label lawan terkuat dari ikon MotoGP, terlebih ketika belum menjalani satu musim penuh di Moto3. Namun justru karena itu, kata-kata Marquez menjadi barometer ekspektasi yang kini mengiringi setiap langkah Veda, baik di lintasan maupun dalam persiapan teknis. Di sisi lain, bagi Indonesia, momen ini menjadi validasi besar bahwa jalur pembinaan yang selama bertahun-tahun dianggap terlalu lambat atau kurang efektif, ternyata mulai menghasilkan output nyata. Dari tim, sponsor, hingga federasi internasional, nama Indonesia yang selama ini lebih dikenal sebagai pasar motor terbesar, kini ditempatkan sebagai negara pemasok talenta yang relevan. Saya mencatat reaksi beberapa analis Eropa yang menyebut bahwa komentar Marquez berpengaruh pada cara tim-tim Moto3 memandang Veda, bukan lagi sekedar pembalap Asia yang menjalani program standar, melainkan calon paket komplit dengan potensi pertumbuhan cepat. Hal ini membuka jalan terhadap investasi teknis, dukungan sponsor hingga peluang adaptasi lebih baik dalam dua musim awalnya. Di level nasional, kebanggaan publik melonjak, tetapi yang lebih penting motivasi pembalap-pembalap muda lainnya ikut terpantik. Ketika seorang bintang top dunia mengakui kemampuan pembalap Indonesia, efek psikologisnya menular ke seluruh ekosistem balap tanah air. Jika dimanfaatkan secara strategis, pengakuan ini bisa menjadi momentum penting bagi Indonesia untuk masuk ke era baru, era di mana talenta lokal tidak hanya hadir di kancah dunia, melainkan dipandang sebagai pesaing nyata yang patut diperhitungkan siapapun. Dalam sesi kualifikasi Moto3 Portugal 2025 yang berlangsung di sirkuit Algarve Portimao, lintasan yang oleh para pembalap dunia kerap dijuluki roller coaster, saya mencatat sebuah lompatan signifikan dalam performa Veda Ega Pratama. Dari sudut pandang reporter yang berada langsung di area pedok, peningkatan ritme Veda terlihat dari putaran-putaran awal Q1 yang lebih stabil dibandingkan balapan pendahulunya. Ia mampu mempertahankan kecepatan keluar tikungan dan tidak kehilangan momentum ketika melibas tanjakan menuju sektor ketiga, sebuah titik yang sering menjebak banyak pembalap baru karena kombinasi elevasi ekstrim dan kebutuhan akurasi pengereman. Meski belum berhasil menembus barisan depan Q1, catatan waktunya berada sangat dekat dengan batas zona poin, indikasi kuat bahwa adaptasinya terhadap motor Moto3 dan karakteristik Portimao mulai mencapai fase maturitas awal. Beberapa kru tim menyatakan kepada kami bahwa penyempurnaan setup motor menjadi faktor besar di balik kepercayaan diri Veda. Ia kini lebih berani menahan laju motor ketika meluncur di sektor-sektor cepat tanpa kehilangan stabilitas. Rivalku yang kami pantau seperti Hakim Danis juga tampil kuat, memberi gambaran jelas bahwa kompetisi merebut poin akan sangat ketat.
Namun hal yang paling menarik perhatian saya adalah cara Veda mengelola tekanan. Tidak ada gestur panik, tidak ada respons serampangan ketika lap cepatnya terhalang trafik. Justru terlihat ketenangan seorang pembalap yang tahu apa yang ingin dicapainya. Pada akhirnya, kualifikasi ini bukan hanya soal posisi start, tetapi menjadi sinyal bahwa Veda mulai menembus level di mana konsistensi bukan lagi sekadar keberanian menjadi fondasi performanya. Dalam salah satu balapan paling dramatis yang pernah saya liput di European Talent Cup, kemenangan Chiandra Ramadippa di Catalunya 2025 akan selalu saya ingat sebagai salah satu contoh paling ekstrim tentang bagaimana kedewasaan balap bisa muncul dari pembalap yang baru berusia 13 tahun. Start dari posisi ke-24 akibat penalti kualifikasi seharusnya membuatnya kesulitan bahkan untuk masuk 10 besar. Namun begitu lampu start padam, saya menyaksikan langsung bagaimana ia melesat agresif namun tetap terukur, menyalip 5 pembalap di tikungan pertama dan terus menekan hingga menembus 5 besar di pertengahan balapan. Momentum menentu terjadi pada 3 lap terakhir ketika Chiandra, dengan ketenangan luar biasa, menunggu 2 lawan terdekatnya melakukan sedikit kesalahan sebelum mengambil alih posisi di sektor ketiga, area yang membutuhkan kombinasi insting dan keberanian. Ketika ia menyentuh garis finish dengan margin tipis 0,07 detik, komentator Spanyol meneriakkan "Milagro Ramadippa", menegaskan betapa tidak masuk akalnya naik 23 posisi dalam satu balapan. Di tribun, bendera Indonesia berkibar, dan saya menyaksikan bagaimana momen itu menjadi simbol baru tentang kemampuan pembalap muda tanah air untuk bukan hanya bersaing, tetapi mengalahkan para pembalap terbaik Eropa di kandang mereka sendiri. Kemenangan ini bukan sekedar angka statistik, ini adalah bukti mentalitas juara yang sangat langka pada usia belia dan merupakan indikator kuat bahwa Chiandra memiliki fondasi teknis yang jauh di atas rata-rata pembalap seumurannya. Setelah kemenangan heroik di Catalunya, saya mengonfirmasi langsung dari beberapa sumber tim bahwa Chiandra Ramadippa resmi naik ke FIM Junior GP pada musim berikutnya, mengikuti jejak sang kakak Veda Ega Pratama. Kabar ini memberi sinyal kuat bahwa dalam waktu yang sangat singkat, Indonesia kini memiliki 2 pembalap yang menapaki jenjang kompetisi paling bergengsi di Eropa. Dari sudut pandang reporter yang mengikuti perkembangan talenta Asia, langkah Chiandra ini bukan sekedar promosi formal. Ini adalah pengakuan teknis bahwa ia dianggap siap bersaing di level yang menjadi pintu terakhir menuju Moto3. Tim-tim Eropa tidak mudah memberikan kursi di Junior GP kepada pembalap Asia, apalagi pada usia semuda Chiandra, sehingga keputusan ini mencerminkan tingkat kepercayaan yang sangat tinggi terhadap potensinya. Dalam konteks yang lebih luas, langkah ini mengubah peta pembinaan balap Asia. Negara-negara seperti Jepang dan Thailand selama ini mendominasi pipeline menuju Moto3, tetapi kehadiran 2 bersaudara dari Gunung Kidul yang sama-sama menembus level elit membuka narasi baru tentang kebangkitan Indonesia sebagai produsen talenta berkualitas dunia. Lebih jauh, keberhasilan Chiandra menjadi inspirasi besar bagi pembalap muda di Indonesia, memperlihatkan bahwa jalur ke Eropa bukan lagi mimpi mustahil, melainkan rute yang dapat ditempuh dengan dukungan sistematis dan performa konsisten. Dari perspektif saya sebagai reporter yang telah bertahun-tahun meliput balap di Asia dan Eropa, fenomena Veda Ega Pratama dan Chiandra Ramadippa adalah sesuatu yang sangat jarang terjadi, bahkan di negara-negara dengan tradisi balap panjang. 2 bersaudara dari daerah yang sama menembus 2 level kompetisi tertinggi bagi pembalap muda dunia dalam kurun waktu berdekatan adalah kisah yang biasanya hanya ditemukan di negara-negara dengan fondasi motorsport yang jauh lebih matang. Veda, yang menutup musim 2025 sebagai juara Junior GP Spanyol, kini bersiap menuju Moto3 bersama Honda Tim Asia. Chiandra, yang baru saja mencetak kemenangan paling dramatis musim ini, langsung dipromosikan ke Junior GP. Bagi Indonesia, ini bukan sekedar kebetulan genetik atau keberuntungan individu. Ini adalah indikasi kuat bahwa ekosistem pembinaan mulai menghasilkan output yang konsisten. Di mata Eropa, keberhasilan ini mengubah stereotip lama bahwa pembalap Asia Tenggara sulit bersaing di level teknis tinggi. Dan yang paling menarik, keduanya membawa identitas yang sama, kerja keras dari daerah yang jauh dari hiruk-pikuk kota besar, disiplin latihan sejak usia dini, dan keberanian untuk meninggalkan zona nyaman demi mengejar karir di luar negeri. Dari sudut pandang narasi olahraga, kisah mereka adalah cerminan fase baru kebangkitan balap Indonesia, sebuah periode di mana talenta lokal tidak lagi puas menjadi peserta, tetapi bertransformasi menjadi pesaing utama yang benar-benar dihormati.